Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Beberapa komponen katup pneumatik. Yang pertama, katup 2/2. Katup 2/2 mempunyai 2 lubang dan 2 blok atau 2 kotak. Posisi awal atau posisi tidak tertekan, salurannya tertutup. Sedangkan pada posisi akhir saluran tertekan atau masukkan, lihat 1P, jadi kita bisa bicara tentang penomeran, ya. P itu dari kompresor membuka aliran ke saluran keluaran 2A atau pembuangan ke saluran nomor 2. Lihat ini berapa contoh katup 2/2 normal tertutup, dan sebenarnya adalah katup 2/2 normal terbuka. Pada katup 2/2 normal tertutup itu tekanan udara tidak bisa masuk ke A atau terpotong, sedangkan pada katup 2/2 normal terbuka tekanan udara dari kompresor langsung keluar dari B menuju A. 2. Katup 3/2. Katup 3/2 mempunyai 3 lubang dan 2 posisi. Posisi awal, saluran masukan 1P tertutup, saluran keluaran 2A menyambung ke saluran pembuangan 3R, sedangkan pada posisi akhir saluran masukan 1 atau P mengalir ke saluran keluaran 2 atau A, sedangkan saluran pembuangan 3 atau R tertutup, sehingga udara keluar dan menuju ke solenoid. Macam-macam katup 3/2. A. Katup 3/2 dudukan bola, posisi normal tertutup atau NC. Tidak aktif jika gaya pegas mendorong piringan sehingga menutup aliran dari suplai udara 1 ke lubang keluaran 2. Lubang keluaran 2 terhubung dengan lubang keluar pembuangan 3. Dikatakan aktif jika awalnya lubang buangan terblokir dan aliran dari 1 ke 2 terbuka. Istimewaannya adalah pensaklaran atau switchingnya tidak bersamaan. Yang kedua sederhana, desain biayanya rendah. Yang ketiga ukurannya kecil. Ini adalah gambar dari posisi yang tidak aktif. Ya, jadi udara tidak bisa keluar. Dengan satunya adalah posisi aktif. B. Katup 3/2 dudukan bola, posisi normal terbuka atau NO. Tidak aktif jika gaya pegas mendorong piringan menutup lubang buangan 3. Suplai udara dari lubang 1 terhubung dengan lubang buangan 2. Aktif jika awalnya lubang suplai udara diblokir, kemudian aliran dari 2 ke 3 terbuka. Istimewaan, pensaklaran tidak bersamaan. Luas penampang aliran yang lebih besar dengan langkah operasi yang lebih pendek. 3. Tidak peka terhadap kotoran. Keempat, umur pemakaiannya panjang. Ini adalah contohnya. C. Katup 3/2 pneumatik tunggal, posisi normal tertutup. Tidak aktif jika gaya pegas mendorong piringan sehingga menutup aliran dari suplai udara 1 ke lubang keluaran 2. Lubang keluaran 2 terhubung dengan lubang keluaran 3. Dikatakan aktif jika awalnya sinyal pneumatik pada lubang kontrol 1, 2
memblok udara buangan 3, kemudian membuka aliran dari 1 ke 2. Yang D, kontrol dengan pemandu atau pilot kontrol. Katup dengan kontrol pemandu digunakan untuk mengurangi gaya pengaktifan. Katup dengan kontrol pemandu terdiri dari 2 katup, yaitu katup kontrol pemandu atau katup 3/2 dengan ukuran kecil, 2 katup utama. Saluran udara dengan diameter kecil menghubungkan lubang suplai udara 1 dari katup utama dengan katup kontrol pemandu. Jika batang dari katup kontrol pemandu diaktifkan, udara bertekanan mengalir ke piston pemandu dari katup utama dan katup utama akan aktif. Katup 3/2 operasi dengan roll. Tuas roll diaktifkan oleh hubungan atau cam pada silinder. Lihat pada gambar. Ini adalah kontrolnya. Bisa lihat pada bagian yang atas. Pemilihan posisi NC ke NO dapat dilakukan dengan menukar lubang 1 dan 3. Tergantung kita mau menggunakan, kita gunakan untuk posisi NC atau ke posisi NO. Bisa kita balik penggunaannya. Akan lebih jelas kalau nanti kalian sudah praktek untuk pneumatik. Berikutnya adalah komponen pemroses sinyal. Ada 2. Yang pertama adalah katup dengan fungsi logika N. Katup N bekerja jika mendapat tekanan dari kedua saluran masukan. Nah, jadi keduanya harus ditekan. Kalau tidak atau hanya salah satu, maka komponen ini tidak akan berfungsi. Misalnya kita lihat pada simbol logikanya aja. X1, X2 keluarannya ada di A. Maka jika hanya ditekan X1-nya atau X2-nya, maka tidak akan bekerja atau udara tidak akan mengalir ke saluran A. Tapi jika X1 dan X2 ditekan, maka udara akan mengalir ke aliran A. Lihat nampangnya pada komponen, kemudian simbolnya untuk katup logika N, kemudian simbol logikanya, rangkaian pneumatik, kemudian untuk rangkaian yang elektriknya, dan tabel logikanya. Kita lihat pada tabel logika, jika X1 0 atau tidak aktif, X2 tidak aktif, maka A tidak aktif. Tapi lihat pada bagian paling bawah, jika X1 aktif, X2 aktif, maka A juga aktif. 2. Katup dengan fungsi logika OR. Katup OR akan bekerja bila dari salah satu sisi katup bertekanan, baik dari sisi kiri atau sisi kanan atau kedua-duanya. Nah, ini kalau logika OR atau itu bisa diaktifkan salah satu. Misalnya X1 kita aktifkan, X2 tidak aktif, maka A akan aktif. Tapi dua-duanya diaktifkan juga A akan aktif. Lihat pada tabel simbol dan tabel logika katup OR. Berikutnya katup tunda waktu. Katup tunda waktu adalah kombinasi atau gabungan dari katup 3/2, katup kontrol aliran satu arah, dan tangki udara. Katup 3/2 dapat sebagai katup dengan posisi normal membuka NO atau menutup NC. Lihat katup tunda waktu NC. Ini adalah gambar katup tunda waktu NC. Berikutnya adalah katup tunda waktu NO atau normally open.
Komponen berikutnya adalah komponen pengontrol sinyal. Dilihat dari jenis bergerak katupnya, katup pengendali sinyal terdiri dari beberapa jenis, antara lain 1. Katup 4/2. Katup kendali 4/2 ini terdiri dari 4 saluran atau port, masing-masing diberi nomor. Pada saluran yang menuju ke akuator itu menggunakan nomor genap, sedangkan yang dibuang keluar itu menggunakan nomor ganjil. Pada bagian bawah input terdapat saluran masuk udara yang diberi kode nomor 1. Selalu nomor 1 itu selalu dari kompresor. Dan satu saluran buang yang diberi nomor 3. Dan bagian atas atau outputnya terdapat 2 saluran yang diberi nomor 2 dan 4. Kedua saluran genap tersebut akan terhubung dengan akuator. Kita lihat gambarnya untuk katup 4/2 pneumatic valve. Nah, dari gambar di sini kita bisa melihat jika satu digerakkan maka akan menuju ke 2 akan menuju ke akuator, sedangkan 4 akan keluar ke port 3. 2. Katup 5/2. Katup kendali 5/2 ini terdiri dari 5 port, masing-masing diberi nomor. Pada bagian bawah input terdapat saluran masuk udara gempa yang diberi kode nomor 1. Dan 2 saluran buang yang diberi kode 3 dan 5. Ini buang ke atmosfer atau buang keluar. Sedangkan bagian atas output yang masuk ke akuator terdapat 2 saluran port yang diberi kode nomor 2 dan 4. Kedua saluran genap tersebut akan dihubungkan dengan akuator. Selain itu terdapat 2 ruang yang diberi nama ruang A dan ruang B atau kotak A dan kotak B. Kedua ruang diaktifkan, digeser oleh udara bertekanan dari sisi 1/4 dan sisi 1/2. Ini adalah gambar penampang dari valve 5/2. Jadi 5 itu adalah portnya, ya, portnya ada 5, sedangkan bilik kotaknya itu ada 2. Jadi kalau nanti Anda melihat simbol seperti ini, lihat aja pada bagian portnya, jika itu ada 5 berarti 5, sedangkan bloknya atau kotaknya ada 2 berarti 5/2. Kalau bloknya ada 3 ya 5/3 dan seterusnya. Kalau portnya itu juga tambah, misalnya ada 6 ya 6/2 dan seterusnya. Baik, ini beberapa simbol katup atau valve. Ya, di sini ada 2/2 NC, ada 2/2 NO, ada 3/2 NC, 3/2 NO, 4/2, 5/2, dan 5/3. Nah, ini kita bisa lihat tiga kotak atau 3 blok. Ya, posisi tengah tertutup, bisa dilihat ya. Pada KKA 5/2 juga lihat itu ada 4, 2 itu yang menuju ke akuator, sedangkan 5 dan 3 itu pembuangan ke atmosfer atau pembuangan keluar, sedangkan 1 itu masukan dari kompresor. Semua yang angka 1 itu dari kompresor. Kemudian ini adalah jenis pengaktifan. Nanti jika valve atau bagian kontrol itu kita beri pengaktifannya, ini operasi tombol, modelnya seperti ini. Ada 2 model tombol, ada operasi tuas, ada operasi pedal kaki, pegas pengembali jadi otomatis, operasi roll, dan operasi roll satu arah. Kita akan bicarakan nanti lebih lanjut pada bagian
berikutnya. Ini untuk yang pneumatik, ini yang bagian atas itu adalah yang tadi saya katakan pada bagian yang ada panahnya itu yang disebut 1, 2 atau 1, 4 ya. Nanti untuk yang listrik kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang ketika kita membahas tentang pneumatik elektrik.